sebagai penyelenggara untuk memperkenalkan lembaga lembaga yang menyelenggarakan kajian ini. Kajian ini diselenggarakan oleh Pusat Studi dan Riset Islam atau yang dikenal dengan PSRI Yurbi Sodaqat. Ia adalah sebuah unit kegiatan dakwah di bawah naungan Yayasan Yurbi Sodaqat yang mengemban misi menghadirkan program dakwah yang relevan, berdampak, dan berkelanjutan. Berbagai program dakwah PSRI turut didukung oleh Laz Yurbi Sodaqat melalui penyaluran dana zakat pada asnaf fisabilillah sebagai bentuk ikhtiar dalam memperluas manfaat dakwah Islam kepada masyarakat. Yayasan ini didirikan dan dibina oleh Ustadz Dr. Erwandi Tirmizi MA Hafizahullah sejak tahun 2018. Laz Yurbi Sodaqat merupakan lembaga amil zakat yang telah berizin resmi dari Basnas RI dan Kementerian Agama Republik Indonesia, hadir sebagai ikhtiar membantu kaum muslimin dalam menghitung, menunaikan, dan menyalurkan zakat, infak, serta sedekah secara amanah dan sesuai syariat, dengan semangat menumbuhkan kesejahteraan umat. Laz Yurbi Sodaqat memiliki berbagai program unggulan, di antaranya satu, pilar pendidikan seperti program beasiswa pendidikan mulai dari tingkat SD hingga S3. Kedua, juga mengadakan pilar sosial kemanusiaan seperti bantuan kebutuhan pokok bagi fakir miskin dan masyarakat yang membutuhkan. Juga nomor 3, pilar dakwah Islam melalui program dakwah dan kajian Islam, termasuk kajian yang insya Allah akan kita ikuti pada hari ini. Maka kami juga mengajak jamaah sekalian untuk turut berpartisipasi dalam perjuangan dakwah ini melalui zakat, infak, dan sedekah bersama Laz Yurbi Sodaqat. Insya Allah setiap kontribusi yang diberikan akan membantu mendukung program dakwah, pendidikan, sosial kemanusiaan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi mustahik yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tema kajian kita hari ini, insya Allah masih dalam serial fikih keluarga di bab perceraian dengan judul solusi yang tak dirindukan. Juga kita akan membahas bab iddah dengan judul masa tunggu wanita pasca bercerai di esok hari. Adapun hari ini ya, kita membahas bab perceraian. Sebelum kita mulai, izinkan Anda membacakan tata tertib kajian kita. Yang pertama, mohon mikrofon selalu dalam keadaan mute, kecuali dipersilahkan oleh MC untuk mengaktifkannya. Kemudian, khusus jamaah wanita, untuk tetap menjaga agar kamera tetap dalam posisi off. Adapun jamaah laki-laki, silakan untuk mengaktifkan kamera. Kemudian, untuk pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar ya, atau di kolom chat di bawah. Dan terakhir, untuk menyimak dengan baik, dengan tertib hingga akhir kajian selesai. Baik, sebelum kajian kita dimulai, izinkan kami memperkenalkan pemateri kajian kita pada hari ini. Beliau adalah Ustadz Dharma Permana LC BSH Hafizahullah Wara'ah. Beliau adalah anggota Dewan Pengawas Syariah Laz Yurbi Sodaqat. Beliau alumni LIPIA Jakarta, jurusan Syariah, dan sekarang menempuh pendidikan S2 di UIN Syarif Hidayatullah. Alhamdulillah, beliau sudah berada bersama kami. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana suara Anda sudah terdengar, Mas Sa'ad? Alhamdulillah. Jelas, Ustaz. Jelas? Baik, jelas sekali insyaAllah, Ustaz. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, sehubung Ustadz kita sudah hadir bersama kita, insya Allah kajian kita pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2026, akan segera kita mulai bersama guru kita, fa'alaihi falyatafaddal mashkura ma'jura. Silahkan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana
Ya Allah, berikanlah manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wa alimna ma yanfa'una, dan ajarkanlah kepada kami apa-apa yang bermanfaat untuk kami. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tak kunjung khusyuk. Wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang tak pernah kenyang akan kehidupan dunia. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan juga dari kami berlindung kepadamu dari doa yang tidak diijabah. Para hadirin dan hadirat, ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, Anda berharap semua yang hadir Allah berikan kesehatan, ya Allah berikan ya kasih sayangnya dan rahmatnya, juga Allah berkahi waktu kita karena kita gunakan untuk menuntut ilmu syar'i. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, ya. Pertama-tama saya ucapkan ahlan wa sahlan, ya, terutama kepada MC kita, ya, akhuna Sa'ad bin Nu'man, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan, dan kemudian juga bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku dan saudariku yang semoga senantiasa, ya, dibimbing dan diberikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di kesempatan yang berbahagia ini, ya, selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat dan nikmat waktu luang, yang ini merupakan dua nikmat yang sering dilupakan dan dilalaikan oleh manusia. Nabi SAW mengatakan, nikmatani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal farag. Ya, nikmat yang paling sering dilalaikan dan dilupakan oleh manusia adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang fikih, ya, terutama fikih nikah, atau definisi nikah, hukum nikah, syarat-syarat nikah, rukunnya, wali nikah. Sudah kita bahas di pertemuan kita sebelumnya, ya. Maka insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan malam hari ini, yaitu yang bertemakan, ya, solusi yang tidak dirindukan atau tidak diharapkan. Yaitu dari tema ini yang dimaksud adalah kita akan membahas ke depan tentang fikih talak ataupun perceraian. Ya. Ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya, ya, Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan apa? Rumah tangga. Pernikahan, ya, disyariatkan untuk mewujudkan, tentunya kita bahas kemarin, ketenangan, sakinah, ya, ada mawaddah, rasa kasih sayang, ada warahmah, ya, antara pihak suami dan istri. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Rum kemarin sudah kita bahas, ya, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan untuk kita pasangan-pasangan dari jenis kita. Jadi jenis manusia yang tujuannya agar kita sakinah, mawaddah, warahmah. Namun kehidupan rumah tangga, ya, tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Terkadang muncul ada perselisihan, muncul adanya pertengkaran, percekcokan yang sulit diselesaikan terkadang. Ya, nggak ada kecocokan, nggak sesuai visi dan misi dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
Ya, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan solusi, yaitu apa? Berupa perceraian. Jadi perlu dipahami ikhwani wa hafidhuddin azanallahu wa iyyakum, perceraian bukanlah sebuah aib, ya. Perceraian merupakan solusi dari Allah Subhanahu wa taala, ya, di syariat kita. Ya, Islam tidaklah menjadikan perceraian sebagai tujuan, tidak. Tetapi Islam menjadikan perceraian sebagai solusi ketika kehidupan rumah tangga ya sudah tidak dapat lagi dipertahankan. Ya, ibaratnya dinding yang kita sedang bangun, dinding rumah tangga, ya ini udah nggak bisa dilanjutkan. Maka ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih. Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada ya masing-masing dari karunia-Nya. Ya, artinya sekali lagi untuk yang berumah tangga atau yang sekarang sedang bercerai, ya, ataupun yang sedang punya masalah, ya, atau rumah tangganya mau dibawa kemana, maka ingatlah, ya, perceraian adalah solusi. Makanya judul kita, tema kita malam hari ini adalah ya solusi yang tak dirindukan. Ya terkadang ya memang adanya perceraian yang kita lihat, yang kita ketahui, ya tentu itu merupakan ya solusi sebetulnya bagi kita selaku hambanya Allah tawarkan ya perceraian. Nah, jemaah rahimana wa rahimakumullah, kita akan bahas sisi fikih cerai ya talak. Yang pertama bahwasanya talak itu berasal secara bahasa ya. Mohon maaf, secara bahasa ya talak itu berarti al-irsal wa tark wal hal. Ya, bahwasanya cerai secara bahasa artinya melepaskan, meninggalkan atau membebaskan. Itulah talak secara bahasa. Ya. Kemudian secara ya bahasa tadi kita ketahui bahwasanya bermakna melepaskan atau meninggalkan. Adapun secara istilah ya para ulama menyebutkan bahwasanya tolak atau biasa kita sebut talak ya dalam bahasa Arab, tolak itu definisinya adalah halu aqdin nikah au ba'duhu bilafdin makhsusin. Bahwasanya talak itu adalah melepaskan ikatan pernikahan atau sebagian ikatan pernikahan dengan lafaz tertentu. Itulah cerai atau talak. Dan hukumnya ya tadi sudah kita bahas, Islam mensyariatkan talak sebagai jalan keluar tadi, solusi. Ya, ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi bisa dipertahankan, ya, maka Allah memberikan solusi di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-229. Allah berfirman, "At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan." Jadi kata Allah Subhanahu wa taala tadi di surat Al-Baqarah ayat 209, bahwasanya talak itu ada dua kali. Ya, yang dimaksud di sini adalah talak yang bisa dirujuk, bisa kembali lagi. Jadi talak hanya ada dua, Allah sebutkan dua kali. Maksudnya dua kali di sini adalah talak yang bisa kembali. Hanya ada dua kali. Talak pertama dan talak kedua. Lalu apa? Allah mengatakan setelah itu boleh kamu rujuk fa imsakum bima'ruf. Maksudnya mau dirujuk kembali lagi. Au tasrihum bi ihsan, atau diceraikan dengan cara baik-baik. Ya, berarti dalam ayat ini Allah menyebutkan ya
kata talak, ya, ada 2 kali. Atau di ayat yang lain di surat At-Talaq, ya, Masya Allah, Allah jadikan talak itu saking besarnya perkara talak. Allah jadikan salah satu nama dari nama-nama surat dalam Al-Quran. Disebut dengan surat At-Talaq. Allah berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatallikuhunna liiddatihinna. Wahai Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, apabila engkau menceraikan istri-istri atau kalian menceraikan istri-istri kalian, maka ceraikanlah mereka pada waktu mereka dapat menghadapi masa iddahnya. Ya, sehingga kita mentalak di masa iddahnya. Karena talak yang bisa dirujuk kembali manakala masa iddahnya itu belum selesai. Nanti kita akan jadi pembahasan masa iddah itu kapan nanti di pembahasan berikutnya ya. Di mungkin kalau tidak salah hari esok ya. Yaitu berkaitan dengan masa masa iddah. Karena masa iddah wanita itu berbeda-beda. Nanti ada masa iddah wanita yang belum haid, masa iddah wanita yang menopause, masa iddah wanita yang ditinggalkan meninggal suaminya, masa iddah wanita yang hamil, ya, dan masa iddah wanita yang dia diceraikan oleh suaminya baik dalam keadaan hidup ataupun meninggal, itu memiliki masa iddah yang berbeda-beda. Nah, jadi talak yang boleh ya rujuk kembali hanya 2 kali tadi. Talak pertama dan ketika dirujuk masih dalam kondisi masa iddahnya belum selesai, ya dirujuk kembali. Atau nanti talak kedua kalinya ya dia ceraikan lagi namun dia rujuk kembali sebelum masa iddahnya selesai. Masa iddah itu adalah masa penantian, masa menunggu. Ya. Kemudian ikhwani wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, tentunya kita berbicara tentang talak, tentunya ada hikmah di balik disyariatkannya talak. Yang pertama, tentunya talak itu ya tujuannya salah satunya adalah menghilangkan mudarat yang terjadi di antara suami atau istri. Karena yang terzalimi nggak mesti istri saja. Kadang ada juga suami-suami yang terzalimi. Ya, meskipun kadang kebanyakan wanita yang terzalimi. Ya, makanya istilahnya ada ya, wanita istrinya yang terzalimi karena mungkin nggak diberikan nafkah yang baik atau diperlakukan dengan kasar, ada KDRT, ya. Nah, ini solusi. Coba bayangkan kalau kita renungkan, seandainya di dalam agama ini tidak ada syariat talak, mungkin orang yang udah nggak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahan, dia nggak ada solusi. Dia nggak punya jalan lagi keluar. Dia terdolimi, dia tersiksa, tersakiti. Nggak ada jalan keluar. Pokoknya harus tetap nikah. Terus lanjutkan. Mungkin bisa dia meninggal dalam kondisi terdolimi. Tapi dengan adanya cerai, talak. Ini solusi yang mungkin hanya sebatas itulah Allah takdirkan pernikahan kedua mempelai laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, jadi hikmahnya syariat talak menghilangkan kemudaratan antara suami dan istri. Yang kedua, hikmah disyariatkannya talak atau cerai menjadi jalan keluar ketika tujuan pernikahan tidak tercapai. Ya, karena kita masing-masing pasti punya tujuan. Masing-masing kita menikah punya mimpi dan punya visi dan misi. Ya, nah manakala visi misi kita, tujuan kita tidak tercapai dalam pernikahan ini, ya, dan bahkan banyak perbedaannya, artinya bertolak belakang, akhirnya sering cekcok, akhirnya sering ya tidak berbeda pandangan, ya waliyadzubillah, akhirnya cerailah sebagai solusi. Nah, jadi manakala ya cerai itu menjadi hikmah, menjadi
jalan keluar ketika tujuan pernikahan tidak tercapai. Nah, kemudian yang ketiga, disyariatkannya talak itu dalam rangka menjaga agama dan kehormatan kedua belah pihak. Ya, menjaga agama. Maksudnya adalah ketika terjadi mungkin ya suami istri, tiba-tiba suaminya ya murtad. Ya, seorang suami apa? Murtad, keluar dari agama Islam. Entah dia terfitnah dengan wanita yang lain, entah dia kena syubhat, akhirnya meninggalkan agama Islam. Maka cerai sebagai solusi karena haram seseorang menikah beda agama. Ya, terlebih kalau suaminya seorang yang kafir, murtad dari agama Islam. Maka cerailah solusi untuk menjaga keutuhan agama Islam, untuk menjaga kehormatan seorang wanita muslimah, sehingga cerai ini menjadi hikmah bagi dia untuk berpisah. Ya. Dan yang keempat, di antara hikmah disyariatkannya cerai, talak, menghindari pertengkaran yang berkepanjangan. Subhanallah, Ana teringat beberapa bulan lalu, ya ada yang menghubungi Ana, ya konsultasi masalah rumah tangga, yang mana subhanallah itu berlarut-larut, ya menjadi sebuah bom waktu, ya menjadi sebuah akumulasi permasalahan yang tadinya kecil menjadi besar sampai nggak pernah melaksanakan hubungan suami istri bertahun-tahun. Bayangkan. Ini rumah tangga seperti apa? Ya cekcok, selalu suaminya datang ke rumah disuruh cuci baju apa, pakai masker, cuci tangan, cuci kaki, harus bersih. Hal yang seperti itu terjadi karena sebab hal yang kecil, lubang kecil tidak kita tutup, retak kecil tidak kita segera ya tutup celah-celah tersebut sehingga tidak menjadi besar dan lebar. Nah, kemudian ya rahimana wa rahimakumullah, hukum ya kita berpindah kepada hukum talak. Apa hukumnya? Ya, maka sebagaimana kemarin kita bahas hukum pernikahan, bahwasanya pernikahan itu memiliki 5 hukum ya sesuai dengan hukum taklifi, maka perceraian pun demikian. Ya, perceraian sebagaimana menyebutkan ada yang hukumnya cerai itu wajib, wajib cerai. Ya, kapan seseorang atau pasangan suami istri wajib bercerai? Yang mana pertama apabila perselisihan sudah tidak dapat lagi didamaikan lagi. Manakala masalahnya itu sudah tidak bisa dilerai dan tidak bisa diperbaiki lagi, maka wajib ketika itu bercerai. Ya, karena kan tahapan-tahapan bercerai, ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui di dalam masalah perceraian, ya, itu sebelum cerai biasanya ya karena ada hal-hal yang tadi, hal-hal yang sifatnya pertengkaran, pertikaian yang tidak bisa diselesaikan, ya, atau seorang wanita sudah tidak bisa lagi me, melaksanakan kewajiban dia sebagai wanita, ya maka syariat kita dalam Islam sudah memberikan solusi, ya disuruh apa, kalau ada wanita yang sulit untuk dinasehati misalkan, ya wanita yang sulit untuk diarahkan misalkan, ya karena
banyak sebab gitu ya. Bagaimana wanita mungkin melakukan sebuah perbuatan nusyush misalkan, ya melakukan perbuatan nusyush, berbuat durhaka kepada suaminya, ya maka ada tahapan-tahapannya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 34, Allah berfirman, "Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna." Ya Allah berfirman, yaitu wanita-wanita yang kalian khawatirkan perbuatan nusyusnya, maka nasihatilah ia. Jadi solusi pertama adalah nasihati, seorang suami nasihati dulu. Ya, fa'iduhunna. Kalau dinasihati mempan dan alhamdulillah bisa berubah seorang istri, alhamdulillah. Berarti tahapan pertama ini sudah bisa menjadi sebuah kiat untuk atau solusi perbuatan nusyus tadi seorang wanita. Kalau nggak bisa, solusi kedua adalah wahjuruhunna. Allah sebutkan, kalau dia nggak bisa juga, wahjuruhunna. Pisahkanlah wahjuruhunna fil madaji. Pisahkanlah mereka di tempat-tempat tidur mereka. Nah, Allah memberikan solusi. Kalau seorang wanita berbuat nusyus kepada suaminya, dinasehati nggak mempan, ya suruh apa? Wahjuruhunna fil madaji. Suruh pindah kasur. Ya, disuruh pisah ranjang di sini maknanya jangan tidur satu ranjang, jangan tidur satu kamar. Menunjukkan seorang suami sedang dan suami dan istri tidak baik-baik saja. Ya, ini menunjukkan ya solusi kedua pisah ranjangnya, bukan berarti sini maknanya cerai. Kita suami misalnya tidur di kamar anak misalkan, anak-anak dengan istrinya di kamar yang lainnya. Nah, ini maksudnya menghajar. Ya, menunjukkan memberikan informasi kepada istri suami ini sedang marah. Suami ini sedang menghajar dia. Ya. Kadang ada sebagian kan yang memang tahu istri kalau suaminya pisah, nggak tidur bareng sama dia, berarti sedang tidak baik-baik saja. Ya. Kemudian ketiga, kalau ternyata dihajar pun nggak mempan, wanita ini sulit untuk dinasehati, sulit untuk dihajar, maka ya disuruh apa? Wadribuhunna. Disuruh apa? Dipukul, tapi dengan pukulan dorban ghairu mubarrih. Dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan, tidak melukai, nggak membuat memar. Ya, maka dipukul misalkan pakai bantal, atau bagian tangannya, atau bagian bokongnya misalkan. Itu diperbolehkan, bukan memukul bagian wajah. Haram hukumnya memukul wajah seorang wanita. Ya, Anda lihat di video-video yang tersebar di media sosial. Banyak sekarang yang wanita-wanita memasang CCTV, kemudian melihat bagaimana perlakuan suaminya, mudah sekali menampar wajah, memukul istrinya. Tentu ini haram dalam Islam, ya seorang suami memukul wajah istrinya. Bahkan seorang memukul wajahnya siapa dia? Baik laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, menampar wajah, memukul wajah itu termasuk ya dosa besar. Ya, larangan yang dilarang untuk memukul wajah. Ya. Nah, yang keempat, ternyata setelah dinasehati nggak mempan, dihajar, pisah ranjangnya tidurnya nggak mempan, dipukul dengan pukulan tidak melukai nggak mempan juga. Maka ya solusi berikutnya adalah ya kita disuruh untuk mengutus orang keluarga istri atau keluarga suami ya untuk apa namanya menyelesaikan masalah ini. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ya, udah kalau seperti ini kita kumpulkan keluarga kita, keluarga dari istri dan keluarga dari suami, duduk bareng ya, kita mau gimana rumah tangga mau dibawa kemana. Ya, sampaikan kepada ibu mertua, bapak mertua, anaknya ini Pak, nggak bisa diatur. Anaknya ini udah di 3-4 tahap tadi yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat ya
34-35 ini nggak bisa juga berubah, ya sudah, mungkin dikembalikan kepada orang tuanya. Ya, kalau memang sudah tidak bisa diselesaikan. Nah, jadi itu tadi yang pertama, hukum talak menurut ulama yang wajib manakala ya terjadi pertikaian yang tidak bisa diperbaiki. Yang kedua, hukum talak bisa menjadi sebuah talak itu menjadi sunnah. Ya, manakala apabila istrinya rusak agamanya, akhlaknya, serta tidak mau memperbaiki diri, maka wanita seperti ini sunnahnya ditalak saja. Artinya sunnah di sini dianjurkan, ya, dianjurkan untuk diceraikan. Kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, tidak bisa dinasehati, ini solusi bisa ya menjadi hukumnya sunnah. Yang ketiga, bisa jadi cerai itu hukumnya mubah ketika ya terdapat kebutuhan yang dibenarkan. Kalau terdapat ada sesuatu kebutuhan yang dibenarkan, mubah dia ceraikan. Ya, artinya boleh-boleh saja. Ya, tapi harus dengan ada apa namanya alasan yang syar'i. Ya, yang keempat, hukumnya cerai bisa jadi sebuah kemakruhan, suatu yang makruh. Ketika menceraikan misalkan istri tanpa sebab, tanpa ada sebab apapun, tiba-tiba diceraikan begitu saja. Ya, maka ingatlah hadis Nabi SAW. Ya, walaupun hadis ini ada yang bagian ulama melemahkan sanad hadisnya, ya, itu Nabi mengatakan abghadul halali ilallahi at-talaq. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Ya, jadi Nabi mengatakan perkara yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Ya, walaupun tadi saya katakan hadis ini ada yang sebagian ulama mengatakan hadisnya lemah, tapi secara maknanya benar. Nah, makanya judul ini bertemakan solusi yang tak dirindukan. Ya, perceraian ini solusi yang tak diharapkan. Ya, harapannya kita tetap langgeng. Ya, jamaah rahimana wa rahimakumullah. Dan yang kelima, perceraian bisa jadi hukumnya haram, ya, manakala menceraikan istri ketika dalam kondisi istrinya ketika haid atau nifas. Ya, ini menjadi sebuah keharaman manakala seorang suami menceraikan istrinya dalam kondisi haid atau nifas. Nah, ini berkaitan dengan apa namanya hukum, ya, cerai atau talak. Baik, kemudian terkait dengan rukun talak. Ya, jadi talak itu ada rukun-rukunnya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, di antara rukun talak yaitu ada yang pertama ada suami, ya, tentunya ada suami, ada istri yang kedua, ya, ini tentunya dengan ikatan yang sah dan halal. Ya, yang ketiga ada lafaz talak, ini rukunnya, ada lafaznya. Ya, nah sekarang syarat suami yang menjatuhkan talak, yang pertama harus dalam kondisi suaminya itu apa namanya berakal, bukan dalam kondisi suaminya apa stres atau gila, hilang akalnya, tidak. Ya, karena apa? Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, rufi al qalamu an salat, diangkat pena catatan amal itu dengan 3 hal. Ya, yang pertama di antaranya adalah anil majnun hatta yufiq. Ya, pena itu diangkat dari catatan amal dari seorang laki-laki yang gila sampai dia sadar. Jadi laki-laki yang berakal itu syaratnya untuk menjadikan sebuah perceraian itu menjadi ya jatuh. Ya. Nah, yang kedua, seorang laki-lakinya tidak dalam kondisi terpaksa. Ya. Bagaimana kondisinya?
Misalkan ada seorang suami, ya dia dipaksa oleh seseorang mau dibunuh, ya. Kau misalkan dibunuh, dia disekap gitu ya, dibekap, bahkan mau dibunuh dengan senjata tajam misalkan. Engkau pilih nyawa kau atau kau ceraikan istrimu. Maka ketika itu ya dilihat ada dua mudarat. Ada mudarat dia dibunuh mati. Mudarat yang kedua adalah cerai, menceraikan istrinya. Ya, mana yang lebih besar mudaratnya? Ya, maka kaidahnya dalam agama kita, ya, idza tazahama adadul ya masalih yuqaddamul a'la minal masalih. Jadi kalau ada dua maslahat dikedepankan yang lebih apa? Besar maslahatnya. Tapi kalau intazahamal adadul mafasid, ya, wadidduhu mafasidu, ya, kalau ada kebalikannya itu dari sebuah kemudaratan ada dua, ya, maka diambil yang paling ringan mudaratnya. Berarti dia terpaksa mengucapkan kalimat cerai, ya, maka itu lebih ringan dan itu dia tidak jatuh talaknya. Kenapa? Karena dia mengucapkan kalimat talak itu dalam kondisi dia terpaksa, ya. Daripada dia dibunuh, lebih baik dia ucapkan apa? Dia ucapkan kalimat talak cerai kepada istrinya. Nah, jadi itulah ya syarat suami yang menjatuhkan talak. Ya. Kemudian kita beralih kepada macam-macam talak. Jadi Bapak Ibu sekalian, talak itu ada beberapa macam. Yang pertama ada talak yang bain. Talak raj'i. Ya, talak raj'i. Talak raj'i itu tadi sudah saya singgung. Talak raj'i itu ada talak yang bisa dirujuk. Ya, talak yang raj'i adalah talak yang dia wanita itu ketika ditalak masih bisa dirujuk, bisa balikan lagi gitu. Ya. Dan itu hanya talak pertama dan talak kedua saja. Sebagaimana ayat yang sudah disebutkan ya sebelumnya, ya, apa? At-talaqu marratan. Talak itu hanya ada dua. Ya, di ayat yang lain di surah Al-Baqarah ayat 228 Allah berfirman, "Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna." Bahwasanya suami itu lebih berhak untuk eh, merujuk ya mereka para istri-istri. Ya, artinya talak yang pertama adalah talak raj'i, intinya adalah talak yang pertama dan talak kedua. Itu masih bisa dirujuk. Ya. Kemudian talak yang kedua adalah talak bain. Talak bain ini ada dua. Ada bain bainuna sughra, yang kedua talak bain kubra. Apa bedanya? Talak bain ini adalah talak yang tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad yang baru. Ya, ya dengan akad yang baru. Contoh misalkan mentalak wanita istri yang belum dijima. Misalkan ada seorang laki-laki dan perempuan menikah, belum sempat hubungan biologis, belum sempat melakukan perbuatan jima, terus dia ceraikan, ya, dia ceraikan istrinya mungkin karena sebab ada hal yang eh, berat untuk dilanjutkan pernikahan, misalkan ada hal yang dia nggak suka ternyata dan ini nggak ditoleransi lagi, udah berat. Sebagaimana Nabi SAW pernah menceraikan seorang wanita dulu, yang mana wanita ini ya tidak jujur menyebutkan ada aibnya, ya, yang mana ada penyakit belang di tubuhnya, di kemaluannya, ada penyakit yang Nabi nggak suka dengan lihat itu. Maka Nabi SAW menceraikan wanita tersebut, dikembalikan kepada ya keluarganya. Nah ini kondisinya berarti kan cerai yang belum sempat dukhul, belum sempat jima.
Maka cerai seperti ini ya tidak bisa dirujuk kecuali dengan akad baru. Mau nikahin lagi nggak bisa dirujuk kembali lagi, enggak. Kalau sudah dicerai sebelum berhubungan suami istri, maka dia nggak bisa kembali lagi kecuali dengan buat akad baru, akad pernikahan yang sah. Atau wanita yang mengajukan khulu. Khulu itu ya gugatan cerai dari seorang istri. Nah, jadi Masya Allah dalam agama kita itu ya begitu adil dan semuanya maslahat. Ya, kalau talak itu ada di tangan suami. Ya, ada nggak terpikir bagaimana seandainya kalimat talak itu boleh dilakukan oleh seorang istri. Mungkin ada setiap hari orang suami ditalak-talakin gitu ya. Kenapa? Karena terkadang wanita ketika mengucap kalimat talak nggak akan berpikir panjang mungkin. Karena mungkin wanita itu lebih mendominasi perasaannya ketika itu. Ya, hatinya, perasaannya dominan sehingga mungkin mengalahkan akalnya. Nah, itulah hikmah kenapa Allah memberikan talak itu hanya kepada para lelaki. Ya, jatuh talak itu ketika kalimat cerai keluar dari lisan seorang suami. Nah, adapun istri, seorang istri itu punya juga hak untuk menggugat cerai suaminya. Dan ini diistilahkan dengan khulu. Ya, dan khulu ini ya bisa langsung minta ke suaminya untuk ceraikan aku mas, ya, atau aku minta engkau ceraikan aku, atau kalau dia nggak mau menceraikan kita gugat ke pengadilan, minta untuk dicerai, suaminya juga menceraikan, dan dengan syarat seorang wanita atau seorang istri mengembalikan maharnya, ya mengembalikan maharnya kepada suaminya. Nah, itulah khulu. Nah, jadi kalau ada semacam ini, ada wanita tadi minta khulu, ya, atau tadi wanita diceraikan sebelum berhubungan badan, maka ini masuknya ke talak bain. Bainuna sughra atau bain sughra. Yang mana talak bain ini tidak boleh rujuk kecuali dengan akad baru. Nah, saya pahami ya. Dan yang kedua adalah talak bain yang kubra. Ya, talak bain kubra ini yaitu talak yang ketiga kali. Kalau yang pertama kan talak raj'i, ya, talak yang bisa kembali, balikan lagi, gitu ya. Itu hanya talak pertama dan talak kedua. Terus yang kedua tadi ada talak bain. Bain yang sugro, kalau wanita minta khulu ya untuk gugat cerai, oh ternyata nyesel ya, dua-duanya nyesel dan kangen dan ingin memperbaiki, akhirnya boleh nggak kembali lagi? Nggak bisa. Dia harus akad baru. Nah, kalau talak yang ketiga, yaitu adalah talak bain kubro, manakala seorang suami sudah ketiga kalinya menjatuhkan talak, maka ini tidak bisa kembali rujuk antara suami dan istri tadi, ya kecuali seorang istrinya dia harus menikah dengan laki-laki lain, ya kemudian sampai berhubungan badan, sampai dia menikah dengan laki-laki lain, ya kemudian mungkin diceraikan suaminya atau suaminya meninggal, boleh dia kembali lagi dengan suami yang lama dengan akad yang baru. Itu syaratnya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 230. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du." Ya, maka Allah berfirman apabila engkau mentalaknya ya ketiga kalinya, fala tahillu lahu min ba'du, maka tidak halal dia baginya setelah itu. Nah, maka para akhwat dan ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah memberikan talak sampai 2 kali, bahkan 3 kali. Ya, ini sebagai hikmah yang Allah berikan
agar kita bisa berpikir kembali, ya, apakah kita akan tetap melanjutkan pernikahan. Terkadang ada orang menceraikan, setelah cerai mungkin mendapatkan, ya, muhasabah, dia mendapatkan petunjuk sehingga dia sadar dia salah, dia keliru, dia ingin memperbaiki, masih bisa kembali. Ini agama Islam. Sampai sekali cerai, balik lagi rujuk. Cerai lagi yang kedua kali, masih bisa rujuk. Tapi kalau sudah cerai yang ketiga, maka dia tidak bisa kembali lagi, kecuali wanita itu menikah dengan laki-laki yang lain, kemudian berhubungan, dan tidak boleh dimanipulasi. Ya, artinya manipulasi nggak boleh. Udah gini gambarannya. Ada orang menceraikan sudah 3 kali, ya, kemudian ternyata nyesel, masih cinta, masih ingin mengarungi, ya, bahtera rumah tangga bersama. Akhirnya, udahlah, kamu nggak apa-apa nikah dengan laki-laki fulan, dia udah janjian, bahkan dibayar laki-laki itu, ya, kamu nikahin istri saya, mungkin kontrak aja sebulan atau berapa minggu, saya kasih uang, tapi dengan syarat jangan sentuh istriku. Nah, seperti ini nggak boleh. Harus benar-benar dia menikah dengan laki-laki lain dengan kerelaannya, keridoannya, sesuai dengan syariat Islam, menikah. Dan tujuan menikah pasti di sana akan ada hubungan badan, dan itu yang menjadi sebab boleh lagi nanti dia menikah. Nah, ini sedikit dengan pembahasan tentang apa? Macam-macam talak. Nah, kemudian pembagian talak, kalau tadi macam-macamnya, talak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada istilah talak sunni. Ya, talak sunni yaitu talak yang memang yang benar, yang sahih, yaitu talak yang dijatuhkan saat istri sedang suci. Ini jarang mungkin yang eh, dibahas, ya, atau orang jarang tahu. Jadi suci dan tidak sucinya istri itu perlu dipahami. Ya, kita harus tahu seorang suami, Ustaz, gimana caranya gitu ya, kalau udah suami, biasanya kan orang kalau menceraikan itu dalam kondisi emosional, kondisi marah, ya, dia nggak mikirin istri saya suci atau haid, nggak. Kadang sudah berhubungan badan semalam tadi, kemudian dia bertengkar dan hebat besar, bisa saja cerai, ya, itu kondisi suci. Tapi kondisi haid itu dilarang, ya. Maka talak yang sunni adalah seorang suami menceraikan istrinya dalam kondisi suci, tidak dalam sedang kondisi haid. Yang kedua, kondisinya adalah belum digauli pada masa suci tersebut. Jadi ketika suami istrinya suci, dia tidak menggauli istrinya. Yang tadi saya katakan, ya, menggauli tadi malam, besoknya diceraikan, gitu maksudnya. Nah, tidak dalam kondisi digauli, ya. Ini talak sunni. Ya, yang kedua adalah, yang ketiga talak, contohnya adalah apabila talak yang terjatuh adalah masih talak satu. Nah, ini talak sunni namanya. Satu talak maksudnya. Nanti kalau pembahasan gimana hukumnya kalau suami menceraikan langsung 3. Saking keselnya sama istrinya, saya ceraikan kamu 3 talak langsung. Seperti itu ya. Ini dibahas oleh para ulama. Ya, apa hukumnya, ya, seorang suami mentalak sekaligus 3, misalkan anti tolik salasan misalkan. Maka dibahas oleh para ulama, itu kalau suami mengucapkan cerai langsung talak 3, itu jatuhnya berapa talaknya? Maka para ulama seperti madhab Hanafi, ya, atau Imam Abu Hanifah, atau madhab Malikiyah, Syafi'i, Hanabilah, jumhur ulama berpendapat jatuh talak 3, langsung 3. Ya, kalau suami menceraikan, aku ceraikan kamu, langsung talak 3, jatuh 3-tiganya. Ya.
Adapun pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga murid beliau Al-Imam Ibnu Qayyim berpendapat kalau seorang suami mengucapkan talak langsung 3, maka yang jatuh hanya 1 talak saja. Ya, yang jatuh hanya 1 talak saja. Tidak langsung 3. Namun ini pendapat ya infiradatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau Ibnu Qayyim ya yang hanya berpendapat yang jatuh hanya 1 talak saja. Nah, dalilnya beliau membawakan dalil dari hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, kana talaq ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin ya talaqus salas wahdah. Ya, pendapat ini yang dipilih oleh para ulama kontemporer. Ya, jadi bahwasanya talak di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar, ya talak itu talak 3 jatuhnya hanya 1. Ya, Allah Taala alam bisawab. Ini masalah talak. Kembali lagi tadi talak yang kedua kan talak sunni apa tadi? Syaratnya kalau dia dijatuhkan talak ketika istri dalam kondisi suci. Yang kedua, istrinya belum digauli pada masa suci tersebut. Dia tidak sedang menggauli istrinya kemarin, sebelumnya, minggu lalu enggak. Ya, dia ceraikan. Ya, yang ketiga, dia melontarkan talak hanya talak 1. Nah, kemudian yang kedua adalah talak bid'ah. Talak yang bid'ah. Kapan itu terjadi? Yang pertama saat seorang suami menceraikan istrinya dalam kondisi istrinya haid. Ini namanya talak bid'ah. Atau yang kedua, kondisi istrinya sedang nifas, pasca melahirkan, dia ceraikan. Wa'iyadzubillah. Ya, nggak ada perasaannya biasanya. Baru istrinya melahirkan. Dan ini terjadi. Ya, bukan sesuatu yang mustahil. Ada wanita yang baru melahirkan, beberapa hari diceraikan oleh suaminya. Ya, itu terjadi. Dan tentu ini tidak memiliki hati nurani seorang laki-laki. Ya, dia nggak memikirkan bagaimana perjuangan istrinya melahirkan. Dia mengorbankan jiwa raganya, nyawanya. Dia rela meninggal ketika dia melahirkan putra atau putrinya. Ya, tapi ada seorang laki-laki yang menceraikan dalam kondisi nifas. Ya. Nah, maka ini termasuk talak yang bid'ah. Yang ketiga, ya saat suci tetap digauli. Ya, saat wanita suci tapi digauli semalam atau kemarin terus dia ceraikan, nah ini disebut masuk ke kategori talak yang bid'ah. Ya. Dahulu eh, siapa ya? Ibnu Umar pernah menceraikan istrinya ya dalam kondisi haid. Maka Nabi SAW memerintahkan Umar dengan mengatakan murhu falyuraji'ha. Wahai Umar, perintahkanlah anakmu Ibnu Umar untuk merujuk itu balikan lagi dengan istrinya. Kenapa? Karena talak yang dilakukan Ibnu Umar, sahabat yang mulia Ibnu Umar, itu talak yang bid'ah, talak yang bid'ah. Ya, disuruh rujuk kembali. Nah, kemudian para jemaah rahimana wa rahimakumullah, ya, kemudian tadi sudah kita bahas ya tentang khulu. Ya, khulu adalah perceraian atas permintaan istri dengan memberikan ya tadi tebusan, ya, memberikan mahar misalkan itu untuk maksud dengan khulu. Nah, kemudian pembahasan berikutnya Bapak Ibu sekalian yang tidak kalah pentingnya adalah tentang kalimat ya atau ucapan seorang suami yang mana dia menceraikan istrinya dengan lafaz yang
sharih atau tidak sharih. Ya, jadi lafaz dalam kalimat cerai itu kan ada dua ya. Yang pertama ada lafaz-lafaz yang sharihah, yang jelas. Misalkan ada suami yang mengatakan, kamu saya ceraikan, ya, dengan mengatakan anti talik, kamu saya ceraikan. Ya, itu jelas lafadznya. Ya, atau dengan mengatakan tolak tuki, saya ceraikan kamu. Ini lafadz jelas, nggak diragukan lagi. Dia seorang suami yang mengucapkan kalimat cerai atau yang semisalnya. Yang jelas saya ceraikan kamu, saya talak kamu. Ya, ini namanya lafadz yang sharih. Ada lagi yang lafadznya tidak sharih. Ya, misalkan eh, seorang suami mengatakan sudah, aku nggak kuat lagi rumah tangga sama kamu. Dia mengucapkan, kamu kembali saja sana ke orang tuamu. Nah, kalimat kembali saja ke orang tuamu itu dihukumi jatuh talak atau tidak? Karena maksudnya suami itu apa? Ketika mengucapkan kamu kembali ke orang tua kamu aja. Maka kalau ada kalimat-kalimat yang seperti itu, maka dikembalikan kepada niat si suaminya. Ketika mengucapkan tadi kalimat kamu, aku kembalikan kepada orang tuamu, niatnya saya ceraikan kamu, jatuh talak. Atau maksud tadi mengucapkan kamu pulanglah ke rumah orang tuamu, niatnya cerai, maka jatuh. Tapi kalau niat suami mengatakan pulanglah sana ke rumah orang tuamu, tujuannya biar kamu berpikir di sana, biar kamu introspeksi diri, biar kamu menenangkan pikiran, maka tidak jatuh kalimat yang tidak sharih tersebut. Ya. Nah, atau yang disebut dengan alfad al-kinayah. Ya, lafaz-lafaz kinayah. Ada juga yang lafaz-lafaz yang muallaq bisyurut. Misalkan kalau kamu tinggalkan rumah ini, kalau kamu misalkan keluar dari pintu ini, kamu, jadi cerai itu jatuh manakala si istri itu melakukan perbuatan itu. Kalau kamu keluar dari pintu ini, dari rumah ini, berarti saya ceraikan kamu. Gitu ya. Ternyata istrinya beneran keluar dari rumahnya, pergi ke mertua atau ke orang tuanya. Maka si istri ketika keluar dari pintu rumahnya, jatuh cerai. Ya, karena apa? Ada syarat tadi. Suami mengatakan, kalau kamu tinggalkan rumah ini atau keluar dari pintu ini, kamu berarti sudah saya ceraikan. Maka lafaz-lafaz seperti ini, jemaah rahimahullah, ya harus diperhatikan. Penting belajar fikih tentang perceraian. Bukan tujuan kita mau menyeraikan istri-istri kita, enggak. Tapi kita harus paham manakala kita dihadapkan dengan masalah yang seperti ini, kita tahu apa yang solusinya. Kita tahu lafaz apa yang kita harus jaga. Kita tahu kesalahan-kesalahan yang terjadi di masyarakat tentang perceraian itu seperti apa. Tentu ini sangat begitu banyak. Nah, namun qadarullah waktunya sudah lewat lagi-lagi, ya. Mungkin karena waktu yang eh, tidak cukup ya untuk kita membahas materi-materi tentang talak, padahal masih banyak hal-hal yang belum kita bahas. Tapi lumayan cukup ya, karena memang Ana ingin sampaikan sesuai dengan target Ana, sampai membahas tentang kalimat yang keluar dari lisan seorang suami, ya. Dan yang terakhir, eh, suami bermain-main atau bercanda mengucapkan kalimat cerai, niatnya bercanda, maka terjatuhlah talak. Manakala suaminya mengucapkan, saya ceraikan kamu, dia niatnya bercanda, maka jatuh talak. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 perkara yang seriusnya itu jatuh dan main-mainnya pun jatuh. Yaitu kemarin menikah, ya, kemudian talak dan rujuk.
Nah, Allah Ta'ala alam bisawab, Anda kembalikan kepada Akh Sa'ad bin Nu'man, fayatafadhal mashkura ma'jura. Tafadhal. Baik, jazakumullah khairan katsira atas penyampaian materinya yang begitu bermanfaat. Semoga Allah memberkahi ilmu yang kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Baik, Ustaz, izin di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, Mungkin kita ambil satu atau dua. Baik, baik Ustaz, izin Anda bacakan pertanyaan pertama. Bismillah. Izin bertanya Ustaz, apakah ada jangka waktu untuk berakad baru dalam kasus talak bain sugro? Bagaimana jika sudah bertahun-tahun bercerai, kasusnya istri minta khulu dan diurus cerainya ke pengadilan oleh suami? Terima kasih, jazakallah khairan Ustaz. nah, apakah ada waktu, maksudnya tadi ya, yang khulu atau yang talak tiga ya, pertanyaannya. Ya, Nah, kalau misalkan si istri minta khulu, ya dia minta menggugat cerai kepada suaminya, maka statusnya dia bukan suami istri lagi. Nah, apakah ada jangka waktu tertentu untuk dia apa namanya menikah kembali, maksudnya itu ya? Maka iya, jawabannya adalah kalau memang tadi statusnya sudah cerai, maka statusnya mereka bukan suami istri, artinya mereka ajnabi. Mereka seperti sebelumnya, sebelum mengenal dan sebelum ada akad pernikahan, begitu. Jadi nggak ada rentan waktu tertentu, tidak ada. Ketika dia ingin menikah kembali, ya maka harus dengan akad yang baru, ya dengan terpenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Dia ada akad baru, udah mempelai, ada dua saksi yang menikah dengan wali, dan ada ijab dan qabul. Seperti nikah ya di awal ketika mereka hendak menikah. Jadi tidak ada waktu rentan tertentu. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Nah, baik. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Selanjutnya di sini ada pertanyaan lagi Ustaz. Bagaimana jika seorang suami tidak menafkahi istri karena keadaan suami sedang sakit atau tidak kuat kerja lama-lama, sedangkan sang istri yang pontang-panting cari rezeki, kadang istri merasa lelah dan merasa berjuang sendiri. Mohon nasihatnya Ustadz. Kadang rasa ingin bercerai muncul dengan sekuat hati, tapi ditahan karena melihat suami masih melaksanakan sholat di masjid. Mohon nasihat dan doanya Ustadz. baik. Terkait dengan nafkah, bagaimana hukum suami tidak menafkahi istri, tapi karena sakit ya. Tadi alasannya karena sakit, bukan karena kesengajaan dia nggak memberi nafkah. Maka bagi penanya yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala, suami ketika dia hukum asalnya ya, seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Ya, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat At-Talaq ayat ke-7, liyunfiqu dzu sa'atin min sa'ati faman qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan rezeki memberikan nafkah menurut kemampuannya, ya. Ini dalil yang menunjukkan seorang laki-laki harus memberikan nafkah, ya. Dan orang-orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya. Hukum asalnya seorang suami memberikan nafkah. Kalau di ayat yang lain Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 233, Allah berfirman wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan kewajiban seorang ayah, orang suami memberikan makan dan pakaian kepada ibunya, seorang anak dengan cara yang patut. Ya, itulah seorang suami memberikan nafkah. Bahkan di ayat yang lain Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Sesungguhnya para lelaki itu ar-rijal qawwam, pemimpin bagi para wanita, bima faddalallah, dengan apa yang Allah karuniai
ya sebagian dengan sebagian yang lainnya. Wa bima anfaqu, dan dengan harta yang dia infakkan, ya, dari hartanya. Jadi seorang laki-laki izahnya dengan memberikan nafkah. Seorang laki-laki izahnya, ya, memiliki kemuliaan dengan cara dia bekerja mencari nafkah. Ya, aib jika seorang suami berpangku tangan kepada istri, hidup di bawah tekanan atau kekayaan istri, dan berusaha tetap walaupun si istrinya kaya, seorang suami tetap kewajiban memberikan nafkah. Namun apabila kondisi seperti tadi yang disebutkan, seorang suami sedang sakitnya parah, dan menjadikan seorang suami tidak bisa memberikan nafkah karena kondisi tersebut, maka hendaklah bersabar bagi seorang istri, ya, kalau misalkan dia mau rela membantu suaminya mencari nafkah untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya, ya, maka itu sebuah kebaikan, ya, itu sebuah kebaikan manakala kondisinya seperti itu, ya, karena sebagaimana menikah dulu kondisi sehat, dia berani siap untuk mengarungi samudera pernikahan dengan suaminya yang sehat, maka dia harus bersabar ketika mendapati kondisi suaminya sakit dan tidak bisa memberikan nafkah yang cukup dan layak kepada istrinya tersebut. Ya, nah, apakah boleh Ustaz untuk meminta cerai kepada suami ketika kondisi tersebut? Ya, sebetulnya boleh saja. Ya, dia minta cerai karena kondisi mungkin dia tidak bisa mencari nafkah, dia sulitan. Tapi bagaimana hati dan nuraninya ketika melihat kondisi suaminya sakit, parah, ya, dan dia tinggalkan dan dia minta diceraikan kepada suaminya, ya, dalam kondisi demikian. Maka, ya, lihatnya hukum asalnya seorang suami itu wajib memberikan nafkah, namun kalau seorang istri memberikan, dia ridho dengan kondisi dan dia menggugurkan hak-haknya yang seharusnya menerima nafkah dari suami, namun dia relakan itu, ya, demi kemaslahatan yang lebih besar. Nah, Allah Taala alam bisawab. Baik, terima kasih banyak jazakumullah khairan katsira. Sepertinya kita cukupkan pertanyaan sampai sini untuk malam ini. Mungkin boleh silakan untuk kesimpulan penutup, Ustaz, closing statement dari antum untuk kita semua. Baik, barakallahu fiik. Kesimpulannya, Bapak Ibu, ikhwan wa akhwati yang semoga dimuliakan Subhanahu wa taala, bahwasanya tadi saya sampaikan di awal, perceraian bukanlah aib, perceraian bukanlah sesuatu yang buruk, namun perceraian itu adalah solusi yang terkadang itu adalah solusi terbaik yang Allah berikan kepada kita. Maka berusahalah kita mempelajari fikih tentang rumah tangga, ya, dan juga mendekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya yang kita harapkan dan semua orang yang mengharapkan ketika menikah ingin rumah tangganya langgeng, ingin sakinah, ingin mawaddah, ingin rahmah kasih sayang. Tapi bagaimana itu bisa terrealisasikan? Tentunya dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara memperbanyak amal saleh, dengan cara komunikasi yang baik antara suami dan istri. Berusahalah bagaimana caranya, ya, cari cara-cara untuk bisa memperbaiki rumah tangga sebelum ucapan talak, cerai kita lontarkan. Ketika menasihati seorang istri, menasihati suaminya, cari waktu-waktu yang tepat memberikan nasihat. Begitu juga seorang suami, ya, untuk berusaha menasihati istrinya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, yang mungkin dengan itu seorang istri bisa menerimanya. Ya, artinya kita hidup rumah tangga saling mengetahui karakter satu dengan yang lainnya,
Ya kalau bisa saya boleh kasih nasihat sesekali ya sebelum kita tidur, mungkin ambil secari kertas dan dua kertas dan dua pena. Kita kasih kepada istri dan kita pegang kertas satu dan dua pena. Kemudian kita tulis hal-hal yang tidak disukai istri kita, apa saja. Begitu juga seorang istri, tulis hal-hal yang kita tidak sukai dari suami kita. Kemudian kita tukar ya tulisan-tulisan kita itu. Apa yang kita tidak suka, jujur. Tentu ini didahului dengan rasa cinta, rasa perhatian, tujuan untuk memperbaiki. Lihat catatan tersebut, mana kira-kira hal-hal yang, oh ternyata istri saya nggak suka dalam hal A, istri saya nggak suka kalau B, C. Begitu juga si suami ketika melihat istrinya tidak suka, maka tulis. Dan nanti istrinya membaca, oh ternyata ya tujuannya untuk saling memperbaiki, karena kita terlahir dari rahim yang berbeda, karakter dan keluarga yang berbeda, ya, dan juga sifat dan fisik kita yang berbeda. Karena tujuan kita menikah bukan mencari persamaan, tapi bagaimana kita bisa meleburkan sebuah perbedaan menjadi sebuah toleransi dan menjadi sebuah rasa kita memberikan udzur kita kepada istri atau kepada suami kita. Demikian barakallahu fikum. Semoga Allah berikan kepada kita keluarga yang ya Allah rahmati, Allah berikan ketenangan dan ketenteraman. Dan demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Ya, akan kembalikan kepada Mas Sa'ad. Fadal, barakallahu fikum. Baik, Assalamualaikum. Syukran jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas ilmu yang antum sampaikan. Semoga Allah senantiasa menjaga dan merahmati Ustaz dan keluarga. Silahkan Ustaz, mungkin antum ada kesibukan lainnya. Jika ingin uh, live Zoom, kami persilahkan. Baik. Jazakumullah khairan katsiran. Baik, ikhwani a'azani Allah wa iyyakum, demikian atas ilmu yang Ustaz kita telah sampaikan. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Sebelum kami tutup, izinkan kami selaku penyelenggara menyampaikan beberapa informasi. Alhamdulillah adapun untuk kajian kita berikutnya, insya Allah di esok hari, di hari Kamis, dengan judul sebentar, bab masuk kepada bab iddah. Dengan judul masa tunggu wanita pasca bercerai, insya Allah di esok hari di waktu yang sama di jam 20.00 WIB sampai 21.15 kurang lebih. Juga kami himbau kepada teman-teman untuk memastikan grupnya sudah benar sesuai gender ikhwan dan akhwat sebagaimana yang dikirim MC. Ya. Kemudian kami informasikan juga ada rekaman kajian, insya Allah bisa diakses di YouTube channel Yurbi Sodakot. Juga kami mengajak teman-teman untuk donasi operasional program dakwah dalam PSRI bisa melalui rekening BSI dengan nomor 8800080868. AN Las Yurbi Sodakot bisa dilihat kami tampilkan di share screen. Juga kami mengajak teman-teman untuk mendukung Yurbi Sodakot dengan memfollow sosial media Instagram @yurbisodakot. Alhamdulillah, maka demikianlah kajian kita pada hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan atas ilmu yang telah kita dapatkan. Kami mewakili seluruh panitia, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian hari ini. Akhir kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.